Halo, selamat sore. Kembali lagi dengan kita berdua. Ada Michael Chris Carlo dan ada Nanda Agil Mutiasa. Kita hari ini masih dengan konsep yang sama, saling bertanya dalam pemenuhan mata kuliah biopsikologi semester perbaikan. Kali ini kita dua materi ya. Yang pertama sistem reproduksi dan lalu ada emosi, kurang lebih ya. Nah, nanti kita tetap konsepnya sama, saling tanya jawab untuk make sure bahwa satu hari ini kita sudah mendengarkan materi yang sedikit dibahas tadi melalui Zoom meeting oleh Mbak Aisyah dan juga melalui video yang sudah dibagikan dan materi by PPT. Nah, mungkin kita akan materi yang pertama ada organ reproduksi ya. Yang pertama, lalu nanti disambung sama sistem reproduksi. Sistem reproduksi baru nanti disambung dengan emosi. Nah, oke, kita mulai saja. Mungkin kita hari ini agak melankolis gitu ya, karena mungkin satu hari ini hawanya juga mendukung ya, hujan, gerimis, dan semua kenangan-kenangan mantan yang pernah ada. Waduh. Ya sudah. Oke, kalau gitu mau dimulai. Kalau gitu langsung saja saya yang bertanya duluan kepada saudara Nanda Agil. Oke, boleh. kita mulai. Kita ke sistem reproduksi. Nah, apa itu testis? Oke, seperti yang udah dibaca dan kita juga sebenarnya sudah tahu ya testis itu apa karena terdapat dari diri kita. Jadi testis itu bisa dibilang penghasil sperma dan hormon kelamin pria. Begitu, secara singkatnya. Oke. Nah, apa kalau tadi kita bahas apa itu skrotum? Apa itu skrotum? Putus-putus. Oh ya, apa itu skrotum? Oke. Skrotum ini bisa dibilang kantung yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Oke. Kalau epididymis? Epididymis ini tempat pematangan sel sperma. Oke. Bagaimana dengan vas deferens? Jadi ini lebih ke vas deferens itu lebih ke saluran kali ya, bisa dibilang. Jadi saluran sperma dari testis ke kantung sperma. Oke, kalau gitu bagaimana dengan istilah ini? Vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu bisa dibilang penampung sperma dari testis ya. Oke. Nah, ini mungkin terdengar nih. Biasa sering kayak kadang ada di iklan-iklan juga ada kayak penyakit prostat atau apa segala macam. Nah, sekarang kelenjar prostat itu apa? Kelenjar prostat itu bisa dibilang penghasilan cairan basah untuk melindungi sperma dari pengaruh luar. Oke. Nah, kalau kelenjar borboretral? Jadi kelenjar borboretral ini bisa dibilang penghasilan diri untuk melumasi saluran sperma keluar tubuh. Oke, baiklah. Tadi itu adalah 7 pertanyaan tentang sistem reproduksi, istilah-istilahnya dan juga artinya dari sistem reproduksinya pria. Gitu. Silakan lanjut lagi. Iya. Oke, selanjutnya mungkin dari pria kita nggak abdul lah kalau bahas satu sisi doang, kita harus membahas dari sisi wanitanya juga kan. Oke, siap. Harus tahu karena juga. namanya juga sistem reproduksi kan. Iya, udah pasti ada pejantan dan betina. Iya, benar. Oke. Mungkin langsung yang jadi mau bertanya dulu. Apa sih ovarius itu? Oke, ovarius ya. Ovarius itu adalah penghasil ovum, juga hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Terus
Oviduct ya. Oviduct itu, nah kalau oviduct ini menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus. Kemudian infundibulum itu apa ya? Kalau infundibulum itu dia menangkap sel telur yang ada di ovarium. Oke. Kemudian arti dari atau jelaskan dari uterine wall. Kalau uterine wall itu dia itu menerima sel telur yang dibuahi dan juga akan berubah menjadi janin serta menahannya selama perkembangan. Oke. Bisa dibilang tempatnya janin ya kayak gitu ya. Ya, Kemudian endometrium itu menurut saudara Michael itu apa ya? oke. Kalau endometrium itu tempatnya embrio berimplantasi dan juga berkembang menjadi bayi. Nah, selain yang tadi, endometrium ini juga berfungsi sebagai dinding yang nantinya akan menebal dan luruh pada saat fase menstruasi. Gitu. Dinding lah. Mohon maaf, rada putus-putus. Oh ya, oke. Intinya tempat embrio berimplantasi. Nah, yang dimana nanti akan berkembang menjadi bayi. Lalu selain itu dinding ini juga akan menebal atau meluruh pada saat fase menstruasi. Oke, seperti ya kita kan sebenarnya ini tahu wanitanya vaginanya aja, tapi pemahamannya kurang paham kan. Ya. Mau nanya nih ke Michael, arti dari vagina itu apa sih? Oke. Kalau ditanya vagina itu apa? Nah, vagina itu adalah saluran akhir tentunya dari organ reproduksi pada wanita dan juga bermuara pada vulva. Gitu. Jadi kurang lebih ya saluran akhir dari organ reproduksi lah, tempatnya segala macam gitu. Agil, nge-freeze Agil? Lanjut Agil? Mohon maaf, sorry. Tadi agak nge-lag dikit di saya. Siap. Oke. Kemudian arti dari cervix itu apa ya? Oke. Kalau cervix ini dia tuh menghasilkan lendir cervix yang nantinya akan mengubah konsistensi selama siklus menstruasi untuk mencegah ataupun meningkatkan kehamilan. Gitu. Jadi itulah istilah-istilah dan juga fungsinya kurang lebih. Agil, nge-freeze? Sepertinya jaringan Bogor kurang mendukung ya. Halo. Ini putus-putus. Ya, jadi gitu tadi beberapa. Halo. Oke, nampaknya aman Gil, stabil jaringan. Halo, Agil. Mungkin bisa off cam aja dulu untuk iniin biar siapa tahu jaringannya lebih better lah. Di off cam dulu mungkin. Oke. Suara kedengaran nggak, Gil? Suara kedengaran. Mungkin bisa mau dilanjut apa gimana? Kalau di sini Boleh, aman sih kayaknya. Di sayanya rada putus-putus. Coba on cam lagi ya. Oh, sok. Oke. Kalau output ke akunya bagus soalnya. Oh iya. Mungkin sinyal di sini. Soalnya kan habis hujan juga. Oke, udah cukup Gil pertanyaannya? Sudah cukup dari sistem reproduksi. Oke, Mungkin bisa tadi langsung ke teman sebelah kali.
Siap. Tadi kita udah bahas ya tentang istilah dan juga fungsinya dari beberapa organ reproduksi dari pria dan wanita, kurang lebih begitu. Kita lanjut ke materi berikutnya, materi 11 ada emosi. Lanjut Agil, mungkin bisa dilangsungkan saja pertanyaannya. Oke, kita kan tadi udah mempelajari perihal sistem reproduksi pada manusia, kemudian sekarang kita pindah ke emosi yang terdapat pada manusia juga. Ya kan? Mungkin pertama umum dulu deh, ingin bertanya kayak arti dari emosi itu apa sih? Arti dari emosi. Emosi terbagi dalam beberapa komponen, sorry. Emosi, oh ya, oke. Kalau kita bilang komponen-komponennya, maka emosi itu beberapa terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada kognisi atau kognitif, lalu ada perasaan atau feeling, dan juga aksi. Oke. Kemudian sistem saraf simpatetik itu apa ya? Oke, kalau kita bicara sistem saraf simpatetik ini, sistem saraf ini berperan untuk mempersiapkan tubuh dalam respon yang singkat dan lalu intens, dan juga melawan serta melarikan diri. Oke, ada selanjutnya ada sistem parasimpatetik. Itu berperan sebagai apa ya? Oke, nah kalau parasimpatetik ini dia itu mengimbangi. Nah, jadi perannya adalah mengimbangi hasil kerja saraf simpatik dan juga proses menyiapkan diri untuk peristiwa selanjutnya. Oke. Kemudian seperti yang kita tahu kan kemarin membahas perihal otak ya. Ya. Ingin bertanya nih, apa itu ya amigdala menurut saudara? Oke. Kalau kita bicara amigdala, nah ini sama ini ya benar nih. Ada kita pelajarin juga sebelumnya sebenarnya. Jadi ini amigdala ini merupakan bagian yang terdapat di dalam otak. Nah, yang berkenan langsung atau bersinggungan langsung dengan emosi kita. Selain itu, amigdala ini adalah tempat menyimpan memori emosi, juga berperan pada pembentukan memori yang identik dengan emosi tertentu. Jadi intinya pusat semua emosi itu ada di amigdala ini. Jadi kalau misalnya pun kayak lagi kesel, lagi marah, lagi kayak gimana, kayak kesel aku, marah, kesel gitu segala macam. Nah, itu diproses di amigdala gitu. Kayak di film Inside Out kali ya. Ya, kayak di film Inside Out. Nah, jadi kalau ada orang yang bilang, "Iya nih, emosi nih kepalaku," gitu. Padahal nggak kepalanya, amigdalanya gitu. Enggak. Gitu lah. Oke, mungkin bisa bergantian sekarang. Oh ya. Nah, tadi karena udah dibahas amigdala, nah sekarang aku mau tanya, di mana sih letak si amigdala ini? Kita tahu di otak, cuman di mananya gitu. Seperti yang kita tahu kita kalau pusing selalu di depan ya perihal emosi. Jadi amigdala ini bisa dibilang terletak di front brain pada area telencephalon, tepatnya di sistem limbik ya, dan berdekatan dengan hipokampus atau pusat logika. Dan seperti yang kita ketahui otak manusia ini sebenarnya memiliki 2 amigdala gitu. Oke, berarti di front brain-nya ya. Iya. Jadi mungkin kalau kita lagi emosi, bahkan sedih, pokoknya semua emosi lah ya. Emosi kan nggak melulu tentang marah. Marah kan adalah bagian dari emosi. Jadi semuanya itu pasti kayak tiba-tiba agak denyut, pusingnya nggak sih di bagian depan. Mau itu sedih, marah, kesel, ya segala macamnya, emosi lah gitu. Oke. Nah, fungsinya apa sih fungsi emosi? Bisa dibilang tuh fungsi emosi itu sebagai respon otomatis ya, yang dalam menghadapi krisis serta memotivasi tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian dalam tujuan tertentu. Terus komunikasi dengan orang lain pun bisa dibilang melalui ekspresi wajah ya. Jadi fungsi emosi itu terdapat sangat banyak gitu. Oke. Bisa disebutkan nggak dimensi utama pada emosi? Oke, seperti yang tadi dibilang tuh emosi itu bisa dibilang kayak di film Inside Out ya. Jadi bisa dibilang ya di Inside Out hanya terdapat 5, tapi sebenarnya yang tadi dibaca itu terdapat 8 dimensi emosi utama, yaitu trust, ada fear,
Ada surprise, ada sadness, ada disgust, ada anger, ada anticipation, dan ada joy. Kayak gitu. Oke. Jadi banyak ya Jadi bisa dimensi dibilang ada utamanya 8. emosi ini gitu. Nah, terakhir nih, Deal dari aku nih. Apa sih yang dimaksud oleh Baron dan Richardson dalam attack behavior? Oke, jadi itu mereka bisa dibilang mengatakan bahwa perilaku menyerang merupakan bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup, untuk menyakiti makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perlakuan itu. Jadi Oke. Richardson dan Baron ini bisa dibilang mengatakan ya agresif lah bisa dibilang. Agresif ya. Agresifnya langsung menyakiti ya makhluk hidup lain Bisa. untuk menghindari perlakuan itu kepada dirinya gitu ya kurang lebih ya. Oke, baik kalau gitu. Oke, mungkin dari aku udah cukup pertanyaan-pertanyaannya untuk di dua materi yang sudah dipelajari hari ini ya. Iya. Agil gimana? Ada lagi mungkin? Udah cukup kali ya. Perihal 2 materi yang tadi dibahas juga sama kita. Oke, siap kalau gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Saudara Agil sudah mau menjadi sudah hadir. Terima kasih juga buat saya sendiri. Terima kasih juga kepada dosen pengampu kita Mbak Aisyah yang akan melihat video ini, dan terima kasih juga semuanya yang akan menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Kemarin bukan disclaimer sih, nih pemberitahuan sedikit lah. Kemarin itu video kita sebelumnya itu kepotong. Jadi pas sampai terima kasih, plok kepotong. Padahal kita masih ada mau nyampein ya beberapa hal lagi gitu. Jadi mohon maaf untuk video sebelumnya karena kepotong, jadi ya udah. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita besok di materi yang berikutnya. Oke, kalau gitu terima kasih Saudara Gil. Bye-bye. Terima kasih, Michael. Oke.